Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Xiao Yan menghabiskan 3 hari perjalanan terbang dengan burung terbang di ruangannya sendiri. Meski ada 2 perhentian selama perjalanan untuk beristirahat, dia tidak melangkah keluar. Sebaliknya, dia terus berada di kamarnya, dengan cermat menyerap semua langkah yang diambil Yao Lao saat memurnikan pil obat ke dalam pikirannya. Kali ini, Yao Lao membutuhkan waktu 2,5 hari untuk menyempurnakan obatnya. Hasil ini hanya dicapai di bawah prasyarat Yao Lao memiliki bantuan api surgawi. Dari sini, dapat dilihat bahwa jika alkemis biasa bermaksud untuk berhasil memperbaiki pil teratai darah ini, tidak mungkin tanpa jangka waktu lebih dari 10 hari. Setelah mengamati seluruh proses Yao Lao memurnikan pil obat tingkat 5, Xiao Yan merasa bahwa dia telah memperoleh cukup banyak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kemampuannya untuk mengendalikan api dan hal-hal terkait alkimia lainnya yang dia banggakan tidak ada apa-apanya di hadapan seorang Grandmaster alkemis sejati. Ambil contoh proses pemurnian pil teratai darah. Meskipun hanya ada 3 bahan, proses kompleks yang terlibat menyebabkan Xiao Yan menghisap lidahnya karena terkejut. Xiao Yan telah memikirkannya di dalam hatinya. Jika itu dia mungkin telah mengubah ramuan obat menjadi tumpukan abu saat memurnikan bahan pertama. Dari dalam ruangan kecil, awan di luar terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah 2 hari yang panjang dikalsinasi oleh api surgawi, pil obat bundar berwarna merah darah seukuran mata naga sedang berputar-putar saat itu berputar dengan cepat beberapa inci di atas telapak tangan Yao Lao. Dari kilau permukaannya, itu jelas telah mencapai tahap terakhir berkumpul dan mengeras menjadi pil. Menjilat bibirnya, Xiao Yan memijat kakinya yang mati rasa. Tatapannya secara acak melayang keluar jendela dan merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat. Apakah kita sudah selesai? Xiao Yan mengusap mata panda hitamnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengusap lehernya sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah Yao Lao yang berada di atas meja. Meski telah menghabiskan 2 hari tanpa istirahat, ekspresi Yao Lao masih tetap setenang sebelumnya. Seolah-olah waktu yang lama menyia-nyiakan energinya ini tidak membuatnya lelah. Pil obat akan segera terbentuk. Saat Xiao Yan sedang mengagumi hatinya, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan suara yang samar. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengeluarkan botol giok berwarna merah pipi bermutu tinggi. Setelah itu, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan mundur beberapa langkah. Melirik botol giok di atas meja, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Telapak tangannya bergetar sedikit dan api putih tebal yang pekat naik, benar-benar mengelilingi pil obat berwarna darah. Api putih yang tebal dengan cepat menggeliat beberapa kali saat fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba bergelombang dari dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu tersebar keluar dari rumah kecil seperti riak. Ketika riak energi ini menyebar, Magical Beast tipe terbang yang berada di tengah-tengah terbang terkejut olehnya. Seketika, tubuhnya yang besar bergetar dan bergetar beberapa kali saat teriakan elang terdengar di udara. Merasakan riak energi yang tiba-tiba ini dan perubahan pada binatang ajaib tipe terbang, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Pada saat yang sama, pil obat berwarna darah yang terbentuk tiba-tiba mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Aroma obat juga membawa warna merah samar saat keluar dari ruangan dan akhirnya menyelimuti rumah kecil itu. Ini fenomena yang akan terjadi ketika pil obat tingkat 4 ke atas terbentuk. Jagalah pintunya. Beri aku waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pil dengan tenang. Yao Lao berkata dengan muram sambil menatap api di telapak tangannya tanpa mengubah ekspresi. Hati-hati dengan alkemis yang bepergian dengan kita. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan serius. Pada saat bau aneh dikeluarkan, dia telah menemukan bahwa ada keributan di beberapa ruangan lain pada binatang burung besar ini. Pil obat tingkat 4 ke atas memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang. Beberapa bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Dengan telapak tangannya memegang erat penguasa suan berat di punggungnya, Xiao Yan berbalik dan membuka pintu. Dia kemudian keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, dia dengan kasar menutup pintu dengan satu tangan. Tidak lama setelah dia berdiri di depan pintu,
4 sosok manusia dari 4 kamar lainnya bergegas keluar tanpa berpakaian layak. Tatapan mereka menyapu koridor dan akhirnya mendarat di Xiaoyan yang mengenakan wajah yang tampak acuh tak acuh. Keempat tatapan pertama menyapu lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiaoyan sebelum kejutan melintas di mata mereka. Mereka bertukar pandangan yang tersembunyi dengan makna. Saat keempat pria itu menimbang Xiaoyan, Xiaoyan juga secara kasar melirik mereka berempat. Di antara keempatnya, ada seorang pria tua dan 3 pria paruh baya yang berusia 30-an. Di dada lelaki tua itu ada lencana alkemis tingkat 3. 2 lainnya adalah alkemis tingkat 2, tingkat yang sama dengan Xiaoyan. Yang terakhir adalah alkemis tingkat 1. Teman muda, saya halang. Orang tua itu menatap benang aroma merah muda yang mengalir keluar dari ruangan di belakang Xiaoyan. Matanya menyipit dan keserakahan muncul. Setelah dia batuk 2 kali, dia perlahan mendekati Xiaoyan dan berkata dengan suara ramah. Melirik pria tua bernama Halang ini dengan tatapan tanpa emosi, Xiaoyan tidak menjawab tetapi telapak tangan yang memegang Heavy Swan Ruler semakin kencang. Teman muda. Apakah riak energi yang tiba-tiba muncul barusan berasal dari sini? Kami tidak punya niat lain. Yang ingin kami lakukan hanyalah menanyakan. Bagaimanapun juga, kita semua berada 1000 meter di langit. Jika sesuatu terjadi, kita semua akan terbunuh. Mengabaikan sikap dingin Xiaoyan, lelaki tua itu terus tersenyum saat berkata. Betul sekali, adik kecil, kita semua bisa dikatakan berada di perahu yang sama. Tolong jangan membuat sesuatu yang sedikit berbahaya. Kalau tidak, itu tidak menguntungkan kita semua di sini. Seorang alkemis tingkat 2 juga memberikan senyum dangkal saat dia datang. Tatapannya secara tidak jelas menyapu ruangan kecil itu saat jakunnya bergetar sedikit. Melihat bahwa keduanya telah mengucapkan kata-kata seperti itu, 2 pria paruh baya lainnya juga bergerak maju, tidak mau ditinggalkan. Suara kolektif mereka bergema satu sama lain. Saat mereka mengulangi apa yang telah dikatakan, mereka bahkan menyarankan untuk memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Guru saya di dalam sedang memurnikan pil obat. Kalian semua adalah orang-orang yang bijaksana jadi tidak perlu berpura-pura menjadi bodoh di depanku. Kami tidak akan mempengaruhi penerbangan burung terbang. Tolong beri saya wajah dan kembali ke kamar Anda. Jangan mengganggu secara acak. Kalau tidak, kata Xiaoyan dengan suara tebal saat dia melirik 4 orang di depannya yang jelas memiliki niat buruk. Teman muda benar-benar tahu cara bercanda. Kami tidak punya niat seperti itu. Seperti yang Anda ketahui, kita semua tidak mampu menanggung akibatnya jika sesuatu terjadi ribuan meter di udara. Selain itu, karena Anda dan guru Anda telah memilih untuk mengambil binatang burung terbang, wajar jika Anda belum mencapai tahap di mana douki Anda dapat berubah menjadi sayap. Jika sesuatu terjadi, orang tua bernama Halang itu berkata dengan wajah penuh senyum. Senyumannya mungkin tenang tapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kekejamannya. Meskipun dia jelas mengerti bahwa alkemis misterius di sana tidak akan menjadi tingkat yang lebih rendah darinya, pihak lain jelas sedang dalam proses penyulingan obat. Selama ini, mengalihkan perhatian adalah hal yang tabu. Jika seseorang tidak dalam kondisi terbaiknya, merusak pil obat adalah masalah kecil dan mudah. Dalam kasus serangan balik, itu mungkin mengakibatkan refiner menjadi lumpuh. Inilah alasan mengapa Halang memiliki keberanian seperti itu. Adik kecil, kami hanya ingin masuk dan memastikan sendiri. Kami tidak akan membuat masalah. Tolong minggir. Pria parubaya tingkat 2 juga tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik sehingga dia tidak berani menyeret masalah ini. Dia mengambil langkah maju, menyembunyikan douki di telapak tangannya dan mendorong Xiaoyan. Melihat tindakan berani orang ini, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Telapak tangannya tiba-tiba menegang dan nyala api berwarna ungu langsung melonjak. Membawa kekuatan yang ganas, tangannya meninju pria parubaya itu sebelum yang terakhir bisa bertahan. Bang! Suara teredam terdengar. Xiaoyan buru-buru melangkah mundur sampai dia menempelkan dirinya dengan erat di pintu kamar sebelum dia menenangkan tubuhnya. Kekuatan Xiaoyan saat ini hanyalah dosi biasa sementara pria besar itu sudah lama memasuki level bintang 3 dosi. Meskipun Xiaoyan berhasil unggul dengan mengandalkan api ungu douki miliknya, mendapatkan kemenangan tidaklah mudah. Setelah menerima serangan Xiaoyan, alkemis tingkat 2 itu juga mundur beberapa langkah cepat.
Namun, dia tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. 3 lainnya melirik dan terkejut menemukan bahwa tinju orang itu benar-benar menjadi merah total. Ada juga tanda samar darah merembes keluar. Itu sangat menakutkan. Api surgawi. Tidak. Bocah ini agak aneh. Menyerang. Tagu. Pil obat di dalamnya akan dimurnikan sepenuhnya. Melihat api ungu naik di tangan Xiao Yan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan alkemis tingkat 2 lainnya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya mengenal alkemis tingkat 2 itu. Mendengar teriakan lelaki tua itu, lelaki paruh baya yang kekuatannya jelas lebih besar dari alkemis tingkat 2 sebelumnya menganggukkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan tendangan terbang ke Xiao Yan dengan kaki kanannya. Di kakinya, ada doki berwarna kuning tua pekat dan suara angin yang menyertainya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sialan, memarahi dengan marah di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menarik penguasa Suan berat dari punggungnya. Dia memutar telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, kakinya dengan keras menginjak tanah saat dia membungkukkan tubuhnya. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak ke arah pria paruh baya itu. Ledakan oktan, Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin di dalam hatinya. Tangan kanannya mengencang dan terlempar ke depan. Kekuatan yang menakutkan itu sebenarnya menciptakan banyak gelombang suara. Bang! Tinju dan kaki saling bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan serangan penuh Xiao Yan, pria paruh baya, yang tidak meremehkan Xiao Yan meskipun levelnya rendah, dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju Xiao Yan. Bang! Pria paruh baya itu dengan kasar menabrak salah satu kamar. Segera, serbuk gergaji berserakan dan ruangan kecil itu hancur. Di bagian belakang ruangan, langit biru dan awan pucat di luar terlihat. Melihat wajah pucat dari pria paruh baya yang berhenti di sudut belakang burung terbang, kilatan mengerikan melintas di mata Xiao Yan. Dia akan meluncurkan serangan cepat lainnya untuk melempar orang itu dari punggung burung ketika tawa kemenangan, dingin, terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantungnya menjadi khawatir. Dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua berwajah dingin itu sudah muncul di depan pintu. Yang terakhir memiringkan kepalanya dan menyeringai pada Xiao Yan dengan sombong saat dia berkata dengan cara yang mengerikan. Berat, begitu aku menghabisi yang di dalam, aku akan menjatuhkanmu. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu meninju pintu kayu itu. Seketika, pecahan kayu melesat ke segala arah sementara pintu kamar meledak di bawah tawa lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman saat dia dengan ceroboh menyingkirkan beberapa pecahan kayu yang menembaki dirinya. Dia baru saja melangkah ke ruangan ketika bayangan aneh muncul di depannya seperti hantu. Sebuah lengan yang sangat tua terulur seperti kilat dan mencengkeram leher lelaki tua itu. Kamu ingin menghabisiku? Suara samar terdengar di samping telinga lelaki tua itu, menyebabkan mata lelaki tua yang bingung itu tiba-tiba menyusut. Mendengar suara tua yang terdengar dari dalam ruangan, Xiao Yan menghela nafas lega. Orang tua yang baru saja bergegas ke kamar perlahan mundur. Saat ini, orang bisa melihat telapak tangan yang tampak agak tua di lehernya. Seperti cakar elang, itu terkunci erat di tenggorokannya. Ekspresi Halang agak kaget saat dia menatap pria tua yang acuh tak acuh di depannya. Sebagian alasan dia ditangkap adalah karena dia tidak siap. Namun, ketika telapak tangan pria itu terkunci di tenggorokannya, Halang menyadari bahwa doki yang awalnya mengalir cepat di tubuhnya tampaknya telah terikat dan telah berubah menjadi aliran dengan kecepatan seperti kura-kura. Terlepas dari seberapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mempercepatnya, doki tetap ringan, tanpa kekuatan apapun. Pada titik ini, terlepas dari betapa bodohnya Halang, dia juga bisa memahami bahwa lelaki tua di depannya bukanlah seseorang yang hanya sedikit lebih kuat darinya seperti yang dia pikirkan. Dari tangan menakutkan pihak lain, kekuatan ini setidaknya melebihi Halang lebih dari 2 kelas. Ya Tuhan, kekuatan lelaki tua ini jelas telah mencapai tahap di mana dokinya bisa berubah menjadi sepasang sayap. Mengapa dia masih mengambil jenis binatang terbang yang kecepatannya jauh lebih lambat? Halang sedih meratap di dalam hatinya. Dengan susah payah, dia mencoba menggerakkan tenggorokannya dan berkata dengan suara parau, "Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Hanya saja kami ingin memastikan keselamatan kami."
Yao Lao menatapnya dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya melambai dan botol giok berwarna merah pipi muncul di tangannya. Dari dalam botol tembus cahaya itu, orang bisa melihat pil obat berwarna merah darah seukuran mata naga berputar-putar. Kamu menginginkannya, kan? Mengayunkan botol giok di tangannya, Yao Lao tersenyum dan berkata dengan lembut. Melihat halang yang dengan mudah ditundukkan oleh Yao Lao tanpa kemampuan untuk membalas, ekspresi tiga pria parubaya lainnya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah ketakutan dan hati mereka mulai merasa tidak nyaman. Setelah keserakahan perlahan-lahan mundur dari pikiran mereka, mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya tindakan mereka. Tuan, Anda pasti bercanda. Kami tidak akan berani mengambil sesuatu dari Anda. Seandainya kami tidak takut gelombang energi dari sebelumnya akan menghalangi penerbangan kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Halang tertawa kering saat matanya berputar dan dia menelan ludahnya. Ini bukan apa yang kamu katakan barusan. Xiao Yan datang ke sisi pintu kamar dan bersandar ke dinding kayu. Dia dengan tebal melirik Helang saat dia mengejek. Sebelumnya aku hanya bercanda. Helang tertawa datar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan kilatan cahaya merusak matanya. Dia menurunkan lengan bajunya sedikit dan sekantong kecil bubuk berwarna hitam berguling dari lengan bajunya ke telapak tangannya. Awalnya, saya tidak ingin membunuh. Tapi karena kau mencari kematian, maka aku akan melupakannya. Tepat saat bubuk di tangan Halang akan berserakan, Yao Lao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Api putih tebal tiba-tiba muncul di telapak tangan yang mencengkeram leher Halang. Sama seperti api putih yang pekat menyentuh kulit Halang, rasa sakit yang mengerikan menyebabkan dia tiba-tiba melebarkan matanya. Tubuhnya menegang seperti pegas. Mengikuti lengkingan darah yang melengking, seluruh tubuhnya benar-benar ditelan oleh nyala api putih dalam hitungan detik. Mendesis. Melihat bahwa Halang berubah menjadi tumpukan abu hitam dalam sekejap mata, semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan dari api surgawi? Merasa sedikit terkejut saat menyaksikan adegan itu, hati Xiao Yan berada dalam kekacauan yang mengerikan. Yao Lao telah menggunakan api surgawi untuk membunuh seseorang di Wutan City, tetapi kekuatan Liu Xi pada saat itu hanya dari Dou Ze. Dengan demikian, Xiao Yan tidak bisa merasakan kedalaman ekstrimnya. Namun, orang di depannya yang telah bertahan dalam api surgawi selama beberapa detik adalah Da Dou Xi sejati. Api surgawi, tidak heran begitu banyak orang yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Kekuatan semacam ini memang menarik. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa setelah mengalami kekuatan api surgawi, harapannya untuk mendapatkannya tumbuh jauh lebih padat. Setelah melirik abu di tanah, Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi bertiup-bertiup dan mengikis lantai hingga bersih. Dia melemparkan botol giok ke Xiao Yan sebelum dengan lembut menepuk tangannya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok yang berisi pil teratai darah dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Melirik ketiga pria parubaya berwajah pucat dengan niat buruk, dia tersenyum dan bertanya, "Guru, bagaimana kita menangani mereka?" Karena mereka memiliki tekad untuk merampok obat dan membunuh orang, wajar jika mereka tahu berapa harga yang harus mereka bayar jika gagal. Kata Yao Lao dengan lembut. Dia mengangkat matanya dan menatap mereka bertiga. Membalik tangannya, nyala api putih yang tebal sekali lagi naik. "Apakah kamu ingin melompat sendiri?" Mendengar kata-kata acuh tak acuh Yao Lao, ketiga pria itu membungkam tubuh mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menurunkan tangan dan melirik ke tanah yang jaraknya lebih dari 1000 meter. Tumit mereka tidak berhenti menggigil. Xiao Yan melipat tangannya dan dengan dingin memperhatikan ketiga pria yang turun ke dalam teror dan keputusasaan. Hatinya tidak merasa kasihan. Dia tahu bahwa jika peran mereka dibalik, orang-orang ini pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka berdua. Karena pihak lain tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan, Xiao Yan juga bisa untuk sementara waktu membungkam perasaannya dan menghadapinya. Tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi ketakutan mereka bertiga, jari Yao Lao perlahan menjentik.
Banyak benang api putih pucat terus naik dari telapak tangannya dan tersebar. Suasana menyedihkan berlanjut sesaat. Pria parubaya yang hanya seorang alkemis tingkat 1 akhirnya tidak bisa menahan tekanan atmosfer ini. Setelah raungan yang menindas, Douqinya menutupi tubuhnya. Kemudian dia mengungkapkan keganasannya saat dia menyerang Xiao Yan, berniat membunuh. Tampaknya dia belum sepenuhnya kehilangan alasannya karena dia masih tahu bagaimana memilih target yang lebih lembut untuk diserang. Setelah pria parubaya ini membalas dengan menyerang, salah satu alkemis tingkat 2 lainnya juga tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang dipenuhi dengan kekuatan saat dia juga menyerang Xiao Yan dengan ganas. Di dalam hatinya dia tahu bahwa selama dia bisa menangkap Xiao Yan hidup-hidup dan membawanya sebagai sandera, dia akan bisa mempertahankan hidupnya hari ini. Mengabaikan dua pria yang menerkam, Yao Lao terdiam sejenak sebelum dia menjentikkan jarinya. Benang api berwarna putih ditembakkan dari telapak tangannya dan seperti anak panah, ditembakkan melalui tubuh alkemis tingkat 1 itu dengan cara seperti kilat. Seketika, itu membakar yang terakhir menjadi abu. Setelah membunuh alkemis tingkat 1 seperti membunuh ayam, jari Yao Lao sekali lagi menjentikkan ke arah alkemis tingkat 2 yang menerkam ke depan. Namun, suara teredam lembut menyebabkan jarinya tiba-tiba berhenti. Alis lamanya bergerak-gerak saat dia mengangkat kepalanya dengan penuh minat. Engah! Saat ini, tubuh alkemis tingkat 2 yang bergegas menuju Xiao Yan tiba-tiba membeku di tempat. Dia dengan keras memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Perlahan menurunkan kepalanya, dia melihat pisau dingin yang terkontaminasi oleh darah segar yang menyilaukan telah menembus dadanya. Kamu, berbalik dengan susah payah, alkemis tingkat 2 itu menatap tajam ke arah rekannya yang tiba-tiba menyerangnya. Dia mengutuk dengan suara serak, kamu juga akan mati di sini. Pasti tidak bisa lepas, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, alkemis tingkat 2 yang ekspresinya sedikit gila itu, sekali lagi mendorong pedang panjang di tangannya lebih dalam. Setelah itu, dia tiba-tiba menariknya keluar. Darah segar berceceran dan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat rekannya yang tubuhnya berangsur-angsur jatuh, alkemis tingkat 2 itu dengan keras menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Yao Lao, Tuan, saya bersedia mengikuti Anda. Yang saya minta adalah Anda membiarkan saya hidup. Xiao Yan diam-diam menyaksikan adegan pembunuhan rekan seseorang yang agak brutal yang terjadi di depannya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dengan lembut. Ini adalah ekstremitas kepribadian manusia. Jika Anda menghadapi situasi tanpa harapan di masa depan, jangan menunjukkan punggung Anda kepada orang yang tidak dapat Anda percayai. Karena kau tidak pernah tahu jika pedang yang tidak kau duga akan menusuk dadamu. Mengabaikan wajah menjilat dari alkemis tingkat 2 yang mencoba masuk ke buku bagusnya, Yao Lao memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Mengencangkan tinjunya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Adegan yang dimainkan secara langsung di depannya membuatnya menjadi jauh lebih berhati-hati. Orang ini, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Saya tidak membutuhkan pengikut seperti ini. Perlahan berbalik, Yao Lao masuk ke kamar. Semua yang dia tinggalkan Xiao Yan hanyalah kata-kata yang tidak jelas. Mengangguk, Xiao Yan menarik napas. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya. Beberapa saat setelah memasuki ruangan, Yao Lao mendengar suara teredam dari luar. Dia mengangguk dan menjentikkan jarinya. Nyala api putih pucat yang naik di ujung jarinya secara bertahap menghilang. Berderak, Xiao Yan membuka pintu dan masuk. Saat itu, tubuhnya memiliki sedikit bau darah. Melihat Yao Lao menoleh, Xiao Yan mengangkat bahunya dan tersenyum. Jika aku meninggalkan orang seperti itu di sisiku, akan sulit untuk mengatakan kapan dia akan berubah warna. Jadi, saya menendangnya. Secara acak menganggukkan kepalanya, pandangan Yao Lao melewati jendela dan mengamati daratan yang jauh di mana itu ditutupi dengan warna kuning keemasan. Dia tersenyum dan berkata, kami mencapai gurun Tager. Ayo pergi, kita akan terbang sendiri untuk jarak yang tersisa. Kalau tidak, mungkin ada gangguan yang tidak perlu karena 4 alkemis yang hilang saat burung terbang ini turun, menunda kedatangan kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Yao Lao bergoyang, berubah menjadi sekelompok cahaya dan dituangkan ke dalam cincin di jari Xiao Yan. Pada saat yang sama,
Sayap awan ungu yang menempel erat di punggung Xiaoyan juga memanjang dengan suara desir. Sedikit mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Xiaoyan membuka jendela dan melompat ke bawah. Suara angin kencang menyapu telinganya saat sepasang sayap Xiaoyan mengepak dan doki berwarna ungu secara bertahap menutupi tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat binatang ajaib burung terbang yang mengepakkan sayap besar berbulu di jarak yang dekat. Dia tersenyum tipis. Setelah diam sejenak, kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berwarna ungu dan dengan cepat menyalip Flying Bird Magic Beast itu. Di langit yang jauh, aliran cahaya berwarna ungu langsung meluncur melintasi cakrawala seolah-olah sedang mengejar bintang dan bulan. Dia menghadapi kota kuning kotor yang berdiri di gurun kuning keemasan dan terbang cepat ke arahnya. Kota yang kaku itu semakin dekat. Banyak bau gelombang panas datang ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke wilayah kuning keemasan di mana perbatasannya tidak bisa dilihat. Xiaoyan menghela nafas lembut, tempat latihan terakhir, Gurun Tager. Aku akhirnya sampai. Setelah mencapai suatu tempat sekitar beberapa ratus meter dari kota, kecepatan terbang Xiaoyan secara bertahap menurun. Tubuhnya bergetar sedikit dan sayap awan ungu di punggungnya melepaskan gelombang cahaya berwarna ungu pucat sebelum secara bertahap menyusut. Setelah itu, mereka berubah menjadi tato dan menempel di punggung Xiaoyan. Xiaoyan memutar tubuhnya di udara sebelum kakinya dengan mantap mendarat di tanah. Setelah dengan lembut menepis beberapa debu dari pakaiannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kota besar berwarna kuning yang berada di kejauhan. Dia menghela nafas lega saat dia tersenyum. Mungkin karena tempat itu terletak dekat dengan gurun, tetapi udaranya sangat kering dan panas. Sinar matahari yang terik menyinari langit dan membakar tanah yang luas, menyebabkannya mengeluarkan udara panas yang memasak orang. Gelombang udara panas itu perlahan naik, menyebabkan beberapa distorsi di daerah sekitarnya. Menurut akal sehat, ini tidak dapat dianggap sebagai lingkungan yang baik dan seharusnya tidak ada orang yang memiliki perasaan riang di lingkungan ini. Namun, Xiaoyan sedikit tercengang saat mengetahui bahwa sejak kakinya menginjak sebidang tanah ini, api ungu doki yang mengalir di tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih menyenangkan. Setelah sedikit kagum sesaat, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menangkap udara dari ruang di depannya. Dia mengerutkan bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berbisik, tidak heran. Sekitar 80% udara di sini adalah milik energi doki tipe tanah dan api. Karena alasan ini, Gurun Tager paling cocok untuk mereka yang berlatih metode ki tipe api dan tanah. Selain itu, api ungu di tubuh Anda adalah milik api khusus yang memiliki hubungan dekat dengan matahari. Secara alami, Anda sedikit lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Tawa samar Yao Lao keluar dari dalam ring. Dan ini juga alasan bagiku untuk memintamu datang ke gurun ini untuk berlatih. Kondisi di sini sangat sulit. Jika seseorang ingin berlatih, tidak akan ada tempat yang lebih baik. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menghembuskan napas. Dia menepuk jubah panjang alkemis indah yang hampir seperti sebuah karya seni sebelum membuka langkahnya dan perlahan menuju ke kota Tanah Kuning. Saat dia secara bertahap berjalan mendekati kota, jumlah pejalan kaki di sekitarnya juga meningkat. Di antara pejalan kaki ini, para pria sebagian besar memperlihatkan tubuh bagian atas mereka untuk menunjukkan bahwa kulit mereka gelap dan kuat. Ketika seseorang melihatnya, mereka muncul dengan terang-terangan. Sedangkan untuk wanita yang sesekali lewat, kulit mereka juga agak gelap tapi lebih ke warna perunggu. Para wanita di sini tidak pemalu dan pendiam seperti mereka yang berada di pedalaman kekaisaran. Blus kulit ketat yang mereka kenakan hanya menutupi area dada dan beberapa area sedikit lebih rendah. Pinggang mereka yang sempit terlihat jelas. Rok pendek atau celana pendek menutupi paha panjang dan ketat mereka. Saat mereka berjalan, pinggang seperti ular mereka bergetar, menunjukkan pesona dan keindahan yang unik dan menggoda. Selama berjalan, Xiaoyan berpesta dengan matanya. Dia menepuk bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ukuran spesifik dari kota berwarna kuning itu. Di area di mana gerbang kota berada, dua kata besar berwarna merah pucat terukir di tembok kota. Melihat dari kejauhan, ada perasaan berdarah yang samar. Kota Gurun. Xiaoyan membaca dengan lembut sambil tersenyum dan perlahan berjalan menuju pintu masuk kota. Di pintu masuk kota,
Lebih dari 10 tentara yang mengenakan baju besi membawa tombak panjang saat mereka berteriak kepada orang-orang yang memasuki kota untuk membayar pajak masuk. Melihat para prajurit ini mengabaikan panas dan mengenakan baju besi lengkap, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada kota-kota besar seperti kota Black Rock? Mungkin karena cuacanya sangat panas, tetapi para prajurit yang berjaga di tempat ini menjadi sedikit kesal. Berbagai pelanggaran kasar dan keras terus mempercepat pejalan kaki memasuki kota. Berjalan menuju pintu masuk kota dan mendengar pelanggaran keras yang keluar dari mulut tentara, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung ke kota. Di dalam Kekaisaran Jiama, seorang alkemis adalah pekerjaan yang menikmati perlakuan yang hampir seperti bangsawan. Pajak masuk yang dikumpulkan di pintu masuk kota ini juga dibebaskan oleh Kekaisaran. Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan sedikit uang ini, status yang diberikan kepada mereka ini adalah sesuatu yang dinikmati semua alkemis. Hei, bocah, apa kau tidak melihat apa yang tertulis di sini? Melihat Xiao Yan langsung berjalan ke kota seolah-olah tidak ada siapa-siapa, mata seorang prajurit menatapnya sejenak. Sebelum pelanggarannya dapat dikatakan sepenuhnya, pandangannya beralih ke jubah panjang alkemis yang indah di tubuh Xiao Yan. Seketika, omelan dari bibirnya tertelan. Wajah yang marah juga berubah menjadi senyum menjilat. "Tuan, apakah Anda berencana untuk memasuki kota?" "Iya." Tanpa menghentikan langkahnya, Xiao Yan perlahan berjalan menuju prajurit itu. Dia melirik tentara itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, tumitnya bergetar sedikit saat bahunya melewati penjaga dan menuju ke pedalaman kota sesuka hatinya. Keok, melihat bahwa Xiao Yan telah mengabaikan pelanggaran dari sebelumnya, kegembiraan muncul di wajah prajurit itu. Dia menelan ludahnya dan buru-buru berbalik dan berteriak dengan hormat, "Tuan, baru-baru ini ada beberapa manusia ular di Gurun Tager yang menemukan masalah. Jika Anda berniat meninggalkan kota, Anda harus lebih berhati-hati." Memperlambat langkahnya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia mendapatkan berita tak terduga ini. Kemudian sosok punggungnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan terowongan tembok kota. "Sialan, aku hampir selesai. Jika atasan saya mengetahui bahwa saya telah menyinggung seorang alkemis tingkat 2, akan aneh jika dia tidak melempar saya kepada anjing-anjing itu." Melihat sosok Xiao Yan menghilang, prajurit itu akhirnya dan benar-benar menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dinginnya dan sekali lagi kembali ke posisinya. Itu mungkin karena ketakutan dari sebelumnya, tapi saat ini dia telah memancing amarahnya, tidak berani secara acak memarahi mereka yang memasuki kota. Setelah perlahan keluar dari terowongan tembok kota yang agak gelap, penglihatan Xiao Yan menjadi cerah. Bangunan yang memiliki karakteristik gurun muncul di hadapannya. Banyak rumah dan bangunan yang tampak aneh ini adalah pembuka mata bagi Xiao Yan. Berjalan di jalan, tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang yang berjalan di jalan. Sesaat kemudian, Xiao Yan yang bingung bertanya dalam hatinya, "Guru, kemana kita pergi sekarang? Apakah kita langsung pergi ke Gurun Tager? Jika kamu secara acak bertabrakan di gurun seperti yang kamu inginkan, bahkan jika kamu tidak tersesat di gurun, cepat atau lambat kamu akan mati karena kekurangan sumber air." Suara tak berdaya Yao Lao dipancarkan dari ring. Sambil tersenyum malu, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, "Ini adalah pertama kalinya aku menemukan gurun, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi dan beli peta paling detil dari Gurun Tager. Di kota ini, harus ada toko yang khusus menjual peta. Ini sangat penting. Selain itu, siapkan air secukupnya. Dan satu hal lagi, pergi ke toko obat di sini dan beli obat untuk mengusir ular. Manusia ular di Gurun Tager paling ahli dalam memerintahkan ular berbisa untuk menyerang. Memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati." Yao Lao merenung dengan keras. "Setelah mempersiapkan semua ini, kita seharusnya tidak punya waktu tersisa hari ini untuk memasuki Gurun Tager. Oleh karena itu, kami akan istirahat malam di kota." "Oh, benar, pil pemulihan energi Anda telah habis. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mempersiapkan pelatihan. Untungnya, Anda telah mengumpulkan bahan obat yang cukup dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast. Malam ini, saya akan meluangkan waktu untuk membantu Anda menyempurnakan bahan obat itu. Setelah kita menyelesaikan semua tugas ini, kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi."
Mendengar banyak instruksi dari mulut Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia menghela napas dan dengan seenaknya menghentikan pejalan kaki untuk menanyakan tentang toko-toko yang menjual peta gurun Tager. Pejalan kaki yang dihentikan Xiao Yan awalnya memiliki ekspresi tidak sabar. Namun, ketika dia melihat lencana alkemis di dada Xiao Yan, dia buru-buru menarik ekspresinya dan sangat sopan dalam menunjukkan arah toko. Bahkan setelah Xiao Yan mengucapkan terima kasih, orang ini masih dengan bersemangat memberitahunya tentang perkiraan harga peta. Setelah mengucapkan terima kasih kepada orang yang lewat, Xiao Yan menggosok lencana alkemis di dadanya dengan telapak tangannya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Harus dikatakan bahwa identitas ini terlalu nyaman untuk digunakan. Menghela nafas lagi di dalam hatinya, Xiao Yan dengan cepat melewati sudut jalan dan menuju ke arah toko peta terbaik di kota gurun yang ditunjukkan oleh orang yang lewat. Berjalan sebentar dengan kecepatan tidak cepat atau lambat, toko peta yang bernama Peta Kuno muncul di pandangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu toko ini dan sedikit terkejut. Toko ini tidak semegah atau dipublikasikan seperti yang lainnya. Melihatnya, ada suasana pedesaan yang samar. Dengan sedikit keterkejutan di hatinya, Xiao Yan secara bertahap masuk ke toko. Interior toko tidak terlalu luas. Dua batu cahaya bulan memancarkan cahaya redup yang menerangi seluruh toko sehingga cukup terang. Tatapan Xiao Yan menyapu bagian dalam toko, tidak banyak orang di sini yang membeli peta. Cara yang menyedihkan itu menyebabkan Xiao Yan curiga jika dia datang ke tempat yang tepat. Perlahan berjalan ke toko, tatapan Xiao Yan melayang dan akhirnya berhenti pada seorang pria tua di belakang meja yang telah menundukkan kepalanya dan sedang membuat peta. Orang tua itu jelas sudah cukup tua. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan rambut putih, tangan kering yang dia gunakan untuk memegang pena hitam yang digunakan untuk menggambar peta masih kuat. Tanpa membuat suara apapun untuk mengganggu lelaki tua itu, tatapan Xiao Yan menyapu sejumlah besar peta di konter. Dia dengan rasa ingin tahu mengangkatnya di tangannya dan membaliknya berulang kali untuk melihatnya. Rute yang jelas di peta membuatnya menganggukkan kepala karena puas. Setelah mengamati peta sebentar, Xiao Yan melihat bahwa lelaki tua itu masih tidak berniat untuk berhenti. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan dengan langkah kaki lambat, tiba di sudut toko di samping rak kayu kuno. Rak ini jelas sangat tua dan penuh dengan lubang-lubang busuk. Beberapa peta yang menguning ditumpuk sembarangan di atasnya. Dari penampakan jejak rusak pada permukaan peta, ternyata itu adalah produk gagal saat memproduksi peta. Tangan Xiao Yan secara acak membalik-balik peta yang menguning dan bau apek di depannya. Sedikit mengernyit, Xiao Yan mengangkat satu tumpukan produk yang gagal. Tangannya sedikit gemetar dan potongan peta sebesar telapak tangan tiba-tiba jatuh dari tumpukan produk yang gagal ini. Tanpa terlalu khawatir tentang potongan peta yang terfragmentasi, Xiao Yan membalik-balik produk gagal di tangannya. Dia kemudian dengan bosan meletakkannya kembali. Ketika dia melakukannya, pandangannya beralih ke potongan peta fragmen kecil itu. Dia mengedipkan matanya dulu lalu tangan yang bergerak itu tiba-tiba membeku. Ini, telapak tangan Xiao Yan bergetar sedikit saat dia dengan hati-hati mengambil potongan peta yang terfragmentasi dengan dua jari. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan paksa menelan ludahnya, dia meletakkan potongan peta kuno yang terfragmentasi di tangannya. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat dia dengan cermat memindai garis misterius yang agak familiar di peta. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan perlahan menyipitkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar saat dia bergumam, "Ini benar-benar." Tangan Xiao Yan bergetar sedikit saat dia memegang potongan peta yang terfragmentasi yang tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu hanya dengan satu sentuhan. Ada kegembiraan tak terkendali yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akan menemukan salah satu potongan misterius yang terfragmentasi dalam keadaan kebetulan seperti itu. Xiao Yan tidak dapat memahami arti di balik rute saat dia melihat rute misterius di potongan peta yang menguning ini. Namun, garis besar dari rute ini agak familiar. Ini karena dia telah melihat potongan peta misterius ini ketika dia dan Dr. Peri sedang mencari harta karun di sebuah gua dalam pegunungan binatang ajaib. Fragmen dari peta misterius ini dapat menuntun seseorang untuk menemukan api lotus pemurni iblis legendaris yang menduduki peringkat ketiga pada peringkat api surgawi.
Bahkan Yao Lao juga memberikan evaluasi yang sangat tinggi untuk api surgawi semacam ini. Ketika Yao Lao berbicara tentang Purifying Demonic Lotus Flame, Xiao Yan tidak mengalami kesulitan untuk merasakan keheranan dalam suaranya. Dengan bisa berulang kali dipuji oleh Yao Lao, yang pernah berdiri di puncak benua Douqi, bisa dilihat betapa kuatnya Purifying Demonic Lotus Flame itu. Menggunakan ungkapan penghancur segalanya untuk menggambarkannya tidaklah berlebihan. Haha, sungguh pria yang beruntung. Untuk benar-benar dapat menemukan potongan peta secara acak di tempat seperti ini. Sepertinya Anda dan Purifying Demonic Lotus Flame ditakdirkan untuk bertemu. Kata Yao Lao dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan terbukti dari hati Xiao Yan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat menemukan dua potongan peta fragmen dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan tersenyum. Senyumnya sedikit gelisah. Dengan hati-hati memegang potongan peta fragmen misterius, dia dengan paksa menekan dorongan untuk mengeluarkan potongan peta lain di cincin penyimpanannya untuk membandingkan. Menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan fluktuasi di hatinya yang disebabkan oleh keuntungan yang sangat tak terduga ini. Pada saat ini, lelaki tua di dalam toko itu akhirnya menyelesaikan pekerjaan yang ada di tangannya. Namun, dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Suara lama bergema merata di seluruh ruangan. Kamu di sini untuk membeli peta untuk Gurun Tager, bukan? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Xiao Yan berbalik dan perlahan berjalan ke depan konter. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia bertanya dengan suara sopan, "Pak Tua, bisakah Anda memberi saya peta gurun yang paling akurat dan rinci?" Petanya ada di konter. Pilih sendiri. Orang tua itu tidak punya niat untuk berdiri atau memperkenalkan dirinya. Dia menjawab tanpa minat, membuatnya tampak bukan seperti seorang pengusaha. Melihat sikap unik lelaki tua itu, Xiao Yan sedikit tercengang. Namun, dia saat ini membutuhkan bantuan lelaki tua itu sehingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia sembarangan memilih bagian peta yang sepertinya cukup detail dari konter. Setelah itu, dia dengan hati-hati membuka potongan peta lama di tangannya dan bertanya dengan lembut, "Pak Tua, saya ingin tahu apakah Anda memiliki potongan peta seperti itu lagi di sini?" Mendengar pertanyaan Xiao Yan, tangan lelaki tua yang awalnya fokus pada pembuatan peta berhenti tanpa disadari. Garis yang dibuat dengan cermat tampak sedikit bengkok. Orang tua itu mengerutkan kening dan kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menyapu pandangannya ke tangan Xiao Yan, perasaan yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya yang berlumpur. Melihat wajah tua yang terangkat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi masih sedikit ragu. Dari pipi kiri hingga sudut matanya ada bekas luka yang menakutkan. Meskipun tatapan lelaki tua itu tenang, bekas luka ini menambah sedikit kekejaman padanya. Pernahkah kamu melihat potongan peta fragmen semacam ini di masa lalu?" Tatapan lelaki tua itu menyapu lencana yang mewakili identitasnya sebagai alkemis di dada Xiao Yan. Suara lamanya membawa keheranan. Mendengar ini, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa saya pernah melihat potongan peta semacam ini sekali di sebuah rumah lelang. Saat itu, saya menawar secara acak tetapi akhirnya menyerah karena harga tinggi yang ditawarkan pihak lain. Hari ini, saya tiba-tiba menemukan pecahan potongan peta ini di tempat ini. Ini agak mirip dengan yang saya lihat, jadi saya ingin menanyakannya. Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah hal yang biasa. Api surgawi semacam ini yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi akan menyebabkan bahkan seorang pertapa yang menahan diri dari dunia menjadi serakah. Dengan demikian, Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan bahwa dia memiliki salah satu potongan peta fragmen. Oh, menyapu pandangannya ke wajah Xiao Yan, lelaki tua itu tampaknya mempercayai kata-kata Xiao Yan. Dia berkata dengan lemah, "Tidak ada yang lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara kebetulan. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun membuat peta, tampaknya ini adalah bagian dari peta. Bisakah Pak Tua memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya?" Xiao Yan mengerutkan kening sambil terus bertanya. "Aku menggalinya dari gurun." Suara tenang lelaki tua itu tidak memiliki riak sedikit pun. Saat dihadapkan pada jawaban yang tidak bertanggung jawab ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Dia memegang potongan peta itu dan bertanya, "Pak Tua, bisakah Anda menjual potongan peta ini kepada saya?"
Saya bersedia membayar harga tinggi. Saya tidak menjualnya. Orang tua itu menundukkan kepalanya perlahan saat dia sekali lagi mengembalikan perhatiannya ke peta yang belum selesai. Nada suaranya mungkin membosankan tetapi memiliki kesungguhan yang tidak dapat dibatalkan. Melihat bahwa dia segera ditolak, Xiao Yan terdiam sejenak. Matanya sedikit demi sedikit menyipit. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan pecahan itu. Bahkan jika pihak lain bukanlah orang tua yang terlihat lemah secara fisik, dan merupakan orang yang sangat kuat, dia masih akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, daya tarik Purifying Demonic Lotus Flame ke Xiao Yan terlalu besar. Jika dia ingin mengembangkan metode Qi Flame Mantra ke Tianreng, Purifying Demonic Lotus Flame ini yang menempati peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame, akan memainkan peran penting. Saat pikiran sedang berputar-putar di dalam hati Xiao Yan, suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar, "Hati-hati. Orang tua ini bukanlah orang biasa." Mendengar ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin saat dia buru-buru berkata di dalam hatinya, "Guru, apakah ada yang aneh dengan lelaki tua ini?" Ya, dari pengamatan saya, kekuatan sejati lelaki tua ini seharusnya berada di level Dou Huang. Namun, dia sepertinya memiliki beberapa energi aneh yang menekan kekuatannya. Kekuatan tubuhnya saat ini hanya di sekitar Douling. Tapi meski seperti ini, akan mudah baginya untuk membunuhmu, kata Yao Lao dengan penuh minat. Dou Huang, hati Xiao Yan bergetar saat dia berteriak tanpa sadar di dalam hatinya, bagaimana bisa? Di antara 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama, hanya ada 3 Dou Huang. Dari mana asal orang dengan kekuatan Dou Huang ini? Bagaimana aku tahu tapi orang-orang kuat yang kau sebutkan semuanya ada di permukaan. Kekaisaran Jiama dapat dianggap sebagai kekaisaran besar, pasti akan ada cukup banyak orang kuat yang tidak suka mengungkapkan diri mereka sendiri. Beberapa dari orang-orang kuat ini memiliki kepribadian yang aneh dan berlari ke perbatasan gurun ini untuk menjual peta bukanlah kebiasaan yang sangat aneh, kata Yao Lao secara acak. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit, kenapa harus orang seperti dia? Mungkin kamu beruntung, Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Nak, berhentilah memiliki niat di peta itu. Saya tidak tertarik dengan uang. Ambil barang-barang Anda dan pergi dan Anda seharusnya tidak berniat mencurinya dengan paksa. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tampaknya tidak takut Xiao Yan akan mengambil potongan peta dan lari. Perlahan-lahan menghela nafas, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, di depan seseorang yang pernah menjadi Dou Huang, aku benar-benar tidak bisa dengan paksa mengambilnya. Retak, pena tinta di tangan lelaki tua itu yang perlahan bergerak tiba-tiba berhenti dan patah mengikuti suara yang jelas. Tatapan lelaki tua itu menatap tajam ke tambalan tinta hitam besar yang menetes di peta. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dengan mata keruh, rasa dingin yang samar perlahan-lahan melayang di dalamnya. Kamu sebenarnya siapa? Telapak tangan lelaki tua itu dengan lembut mengetuk sebuah titik di atas meja dan pintu besar yang terbuka tiba-tiba terbanting menutup. Tatapan tajamnya menatap Xiao Yan saat kekuatan es yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Sama seperti penindasan es menuju Xiao Yan, persepsi spiritual Yao Lao mengelilingi Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan penindas dari pihak lain. Pak Tua, tolong jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda, hanya saja persepsi spiritual bawaan saya agak aneh. Ia sangat sensitif dan dapat merasakan energi di sekitarnya. Baru saja, saya secara tidak sengaja merasakan energi agung di tubuh Pak Tua. Jadi, melihat reaksi intens dari orang tua itu, Xiao Yan melambaikan tangannya, mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua, saya tidak punya niat lain. Hanya saja saya benar-benar ingin mendapatkan potongan peta fragmen itu. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengakomodasi saya? Secara alami, Anda dapat meminta hal-hal yang Anda inginkan sebagai gantinya. Selama aku bisa mengeluarkannya, aku tidak akan menolakmu. Wah, aku tidak berharap kamu menjadi begitu istimewa. Melihat bahwa Xiao Yan tidak terpengaruh di bawah kekuatannya yang mengesankan, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan suara terkejut. Haha, Xiao Yan tertawa. Secara alami, dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan Yao Lao.
Dia hanya mengangguk tanpa setuju atau tidak setuju. Dia tersenyum sambil melambaikan potongan peta di tangannya. Dia berkata, "Pak Tua, bagaimana menurut Anda?" "Sudah saya katakan, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika Anda benar-benar berniat untuk mencurinya dengan paksa, jangan salahkan saya yang lama karena menindas yang lemah." Setelah mengatakan dengan suara lembut, semburan angin putih mulai aktif di belakang punggung lelaki tua itu. Douki yang sedingin es mengelilingi tubuhnya. Ditolak langsung oleh lelaki tua itu, Xiao Yan mengatupkan alisnya. Dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu keras kepala. Dari sikap dan sikapnya, jelas bahwa lelaki tua itu tidak tahu bahwa peta itu mengarah ke Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, dia tetap menolak untuk menjualnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit frustrasi di dalam hatinya. "Pak Tua, saya harus memegang benda ini hari ini. Bahkan jika Anda menolak, saya akan dengan paksa mengambilnya." Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia berkata tanpa daya. "Kamu, aku yang dulu mungkin telah hidup dalam isolasi selama beberapa dekade terakhir karena beberapa alasan. Tapi ini bukan tempatmu sebagai alkemis tingkat 2 untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu." Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyum mengejek muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin. Menggeser bibirnya bersama-sama, Xiao Yan tidak terus bertukar kata-kata yang tidak masuk akal dengan lelaki tua itu. Ujung kakinya melangkah keluar dan tubuhnya dengan cepat mundur ke pintu kamar. "Anda mencari kematian." Melihat tindakan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan amarah, membuat bekas luka yang tampak menyeramkan itu terlihat jauh lebih ganas. Kakinya melangkah dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Saat lelaki tua itu lewat, udara sedingin es dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dalam toko. Kabut samar benar-benar menghalangi pandangan Xiao Yan. Dengan tatapannya ditutupi oleh kabut es di sekitarnya, ekspresi Xiao Yan berubah. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar dalam masalah. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.